Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Kurin Fisabila, dari kelas AK 202, Prodi S1 PJJ Akuntansi. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi humanistik. Di sini saya ngambil tentang psikologi humanistik. Jadi kita mengenal psikologi humanistik itu seperti apa sih? Nih, apa itu psikologi humanistik? Seperti apa psikologi humanistik itu? Nah, psikologi humanistik adalah salah satu pendekatan dalam ilmu psikologi yang memandang manusia sebagai individu yang utuh, memiliki potensi, serta mampu untuk mengaktualisasikan dirinya. Itu aliran humanistik lahir pada akhir tahun 1950 sebagai bentuk respon atau reaksi dari pengembangan pendekatan psikoanalisis dan juga behavioristik. Humanistik hadir menolak asumsi dari pendekatan psikodinamika yang menekankan pada ketidaksadaran dan hal naluriah yang mempengaruhi seseorang dalam bertindak dan berperilaku. Nah, begitu pula dengan pendekatan behavioristik yang fokus pada penguatan stimulus maupun respon dalam berperilaku yang dianggap tidak manusiawi karena menggunakan hewan dalam penelitiannya. Ini psikologi humanistik seperti itu. Nah, ada juga asumsi dalam psikologi humanistik. Di sini ada 3 asumsi dalam psikologi humanistik. Itu yang pertama, manusia memiliki kehendak bebas atau bisa disebut juga dengan free will untuk bergerak. Jadi psikologi humanistik memandang individu pada hakikatnya memiliki potensi dan mampu memaksimalkan dirinya. Hal ini didasarkan dari latar belakang pendekatan psikologi humanistik yang didasari prinsip eksistensialisme, di mana individu memiliki kehendak bebas atau free will untuk menjalani kehidupannya dan mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Nah, ini maksud dengan manusia memiliki kehendak bebas. Bebas melakukan apa aja. Itu yang penting dalam batas yang positif. Yang kedua, setiap manusia itu unik dan memiliki potensi. Jadi kita manusia itu unik, setiap manusia itu unik dan setiap orang itu memiliki potensinya masing-masing. Jadi psikologi humanistik meyakini bahwa setiap individu atau manusia memiliki keinginan dan dorongan untuk membuat dirinya menjadi lebih baik. Asas ini lahir sebagai nilai yang positif dan fokus pada nilai-nilai kemanusiaan bahwa pada dasarnya setiap individu memiliki potensi di dalam dirinya. Yang ketiga, yaitu individu memiliki kemampuan untuk mengaktualisasikan dirinya. Itu asumsi berikutnya menganggap bahwa setiap individu memiliki dasar kebutuhan di dalam hidupnya. Kebutuhan ini mendorong pada aktualisasi diri yang menyangkut pada pertumbuhan psikologis, pemenuhan dan kepuasan di dalam hidup sebagai dasar motif manusia. Kondisi individu yang tidak mampu mengaktualisasikan dirinya yang terkadang menjadi hambatan dalam kepuasan hidup di dalam individu. Ini itu tadi asumsi dalam psikologi humanistik seperti itu. Nah, berikutnya kita akan jadi psikologi humanistik ini nggak akan berkembang kalau nggak ada tokoh-tokoh yang berpengaruh. Di sini ada tokoh yang berpengaruh di dalam psikologi humanistik. Nah, jadi hadirnya psikologi humanistik tidak terlepas dari berbagai tokoh yang terus melakukan penelitian. Tokoh ini melakukan penelitian biar agar psikologi humanistik itu terus berkembang. Nah, dia tidak melakukan penelitian saja, tapi juga melakukan temuan untuk pengembangan psikologi humanistik. Nah, itu ada beberapa tokoh yang berpengaruh besar dalam pengembangan psikologi humanistik. Itu diantaranya adalah Charles Rogers dan Abraham Maslow. Yang biasanya kita sering dengar itu biasanya Abraham Maslow. Dan di sini ada dua, yaitu Charles Rogers dan Abraham Maslow. Itu
Yang pertama, Charles Rogers atau yang bernama lengkap Charles Ransom Rogers, yaitu lahir pada tahun 1902 dan wafat pada tahun 1987. Yaitu Charles Ransom merupakan tokoh yang memberikan pengaruh besar pada psikologi humanistik. Dia berpengaruh besar juga terhadap psikologi humanistik tersebut. Nah, sebagai seorang tokoh psikologi humanistik, Rogers berpendapat bahwa setiap individu memiliki potensi dan kemampuan untuk memahami dirinya hingga dapat berfungsi seutuhnya dan mencapai aktualisasi diri. Menurut Charles Rogers. Nah, juga menurut Charles Rogers, seorang yang sehat ialah seorang yang mampu melakukan aktualisasi atas dirinya. Kemudian Rogers berpendapat masa lalu memang memberikan pengaruh pada masa sekarang. Namun, hal yang dapat dilakukan adalah berfokus pada keadaan saat ini dan hari ini. Jadi, menurutnya Charles Rogers, masa lalu itu emang berpengaruh di masa sekarang. Nah, tapi namanya masa lalu ya udah, kita harus terus berjalan di masa sekarang. Nah, namun hal yang dapat dilakukan adalah kita harus berfokus pada keadaan saat ini, jangan terus yang dipikirin masa lalu aja, fokus pada saat ini, hari ini. Terus kemudian ada juga tokoh dalam psikologi humanistik yaitu Abraham Maslow. Jadi Abraham Maslow ini lahir pada tahun 1908 dan wafat 1970. Nah, Abraham Maslow merupakan tokoh yang dikenal sebagai bapak psikologi humanistik. Jadi udah nggak asing lagi namanya Abraham Maslow ini, karena dia udah dijuluki sebagai bapak psikologi humanistik. Nah, menurut Abraham Maslow, setiap individu memiliki kecenderungan bahwa untuk mengaktualisasikan dirinya yang bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi yang ada di dalam diri individu tersebut. Kemudian Maslow mengembangkan hierarki kebutuhan manusia yang mendorong manusia untuk melakukan pertumbuhan dan mencapai kepuasan dalam hidup. Di urutan kebutuhan yang dibuat oleh Abraham Maslow membantu individu untuk dapat melihat dirinya dan melakukan pemenuhan kebutuhan atas dirinya, terutama kebutuhan dasar. Nah, adapun Maslow membagi kebutuhan individu atas 5 kebutuhan, yaitu diantaranya kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan untuk dapat mengaktualisasikan dirinya. Nah, menurut Maslow, kegagalan untuk dapat memenuhi hierarki kebutuhan dapat membuat individu berada pada kondisi yang tidak memuaskan, hingga mengarah pada munculnya berbagai hambatan dan gangguan. Jadi, ini tokoh yang berpengaruh dalam humanistik psikologis. Maksud saya psikologis humanistik. Ini tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam psikologi humanistik, yaitu ada tadi Charles Rogers dan Abraham Maslow. Juga ada limitasi psikologi humanistik. Jadi psikologi humanistik hadir memberikan banyak warna dalam pengembangan ilmu psikologi. Psikologi humanistik mendorong seseorang untuk mampu melihat potensi atas dirinya hingga mendorong individu untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Di sini kita supaya bisa bertanggung jawab atas diri kita sendiri, tidak terlalu bergantung pada orang lain. Nah, kendati kebermanfaatannya yang dapat dirasakan dengan baik oleh berbagai pihak, psikologi humanistik tetap memiliki kekurangan ataupun batasan. Tetap ada kekurangan ada batasan. Nah, itu salah satu batasan dan kritikan terhadap psikologi humanistik ialah bagaimana psikologi humanistik menggunakan pengalaman subjektif dari individu sebagai acuan. Hal tersebut dianggap sebagai sesuatu yang sulit untuk diukur secara objektif.
Nah, pengumpulan data yang digunakan dalam psikologi humanistik yang didasarkan pada data kualitatif menjadi tantangan tersendiri untuk dapat dilakukannya pembuktian secara empiris. Lanjut, nah, cukup, penutup. Jadi, sekarang kita juga udah sama-sama mengenal apa itu psikologi humanistik. Nah, seperti apa sih? Misalkan cuma dengan psikologi, nggak tahu ada istilah-istilah lainnya. Ya, ada namanya psikologi humanistik. Jadi udah tahu, jadi nggak bingung apa ya psikologi humanistik. Ya, udah tahu. Jadi dari psikologi humanistik yang kita juga belajar menerima diri sendiri, menerima diri sendiri kita seperti apa, menerima kekurangan dan kelebihan kita, juga meyakini potensi yang ada pada diri kita itu apa. Nah, karena setiap manusia pasti mempunyai potensi. Jadi di sini kita harus bisa lebih menerima diri kita sendiri, menerima diri kita sendiri seperti apa, kayak gitu. Jangan tidak menerima, juga meyakini potensi apa yang ada di diri kita. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, kekurangan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.